Berbicara jangan ada dendam di antara kita. Nah, kenapa tidak boleh dendam di antara kita? Kenapa? Yang kita bawa cuman apa? Satu, bawa hati yang suci jumpa sama Allah. Sudah nitipin penyakit sama kita, pas-pas datang tuh penyakit datang sama kita. Ingat dah, ditambah sakit sama Allah lagi. Jadi kita ini nggak ada instan sendiri. Maka berterima kasihlah kepada orang yang telah membantu kita. Ingat, kita ini bisa seperti ini karena ada orang yang membantu di belakang kita. Bismillahi awalan wa lakin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Allahumma fasallim wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya Bung Fadli, selamat datang Bung. Pak Wali Kota juga, Ketua Umum kami di Kebuminang juga, dan sekarang jadi NPI juga, Ketua Umum juga. Dan yang saya hormati juga kepada Dinda saya, Ananda, sahabat kami juga, Bung Nanda, jadi Ketua Umum kami juga hari ini. Sebenarnya saya sudah tua sih jadi NPI lagi. Terus Bang Haji, Assalamualaikum Bang Haji, dan senior seluruhnya abang-abang. Dan yang saya muliakan kepada adik-adik yang yatim piatu, anak yatim piatu dan fakir miskin yang hadir hari ini, semoga Allah berikan keberkahan buat kita seluruh brother and sister, Bung dan Nona. Baik, hari ini kita bicaranya cepat aja karena mengingat waktu. Saya dari tadi jam 2 siang dari pesisir selatan sampai ke sini sudah jam 4:30. Jam 4-an udah jalan-jalan, temu cuma satu orang sama Nasbi. Saya lihat memang, maka saya buat di dalam grup, oh iya dunia ini sepi ya, jadi yang perlunya mungkin karena sangat nyantai gitu. Tapi nggak apa-apa, biasanya Ustadz ini atau Buya itu di belakang biasanya, sama dengan spanduk ini. Spanduknya bagus tapi Buyanya nggak ada. Ini yang nggak suka. Gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bung Nanda, ini pelajaran juga. Kalau seseorang yang pengen dapat berkah ya cintai ulama gitu. Kalau ulamanya aja sudah nggak diliatin, yang mana yang ulama siapa yang tausiahnya saya juga nggak tahu, maka pakaian saya tetap seperti ini aja ya udah. Berarti bukan saya nanti yang tausiah. Nyata-nyata kita yang tausiah rupanya, nggak apa-apa. Makasih Ketua. Tapi yang penting bagi saya nggak foto saya nggak masalah. Yang penting nanti bukan masalah amplop nih Ketua. Amplop saya nggak suka. Bung, saya jujur ya. Dulu saya sudah bilang sama Bung Fadli, saya nggak suka amplop, saya suka isinya. Karena saya meninggalkan jadwal yang sangat luar biasa. Jadi pandai-pandai aja. Dulu 2 juta, sekarang 2,5 juta, udah selesai. Kan dulu kalau dulu ketua kita ada Ketua Bung Fadli, Wali Kota sekaligus juga Ketua KNP. Sekarang Ketua KNP kita sebagai pengusaha besar yang sangat luar biasa, kita doakan ya. Mana tahuan, wah 2,5 untuk ulama biasa lah gitu ya. Ya, aman ya. Baik, hari ini kita akan berbicara langsung, sahabat, mohon maaf, yaitu kita berbicara jangan ada dendam di antara kita. Nah, kenapa tidak boleh dendam di antara kita? Nyakitin orang aja kita nggak boleh nih, karena kita punya hati masing-masing. Ketika hatimu disakitin orang lain, engkau pun pasti juga terasa sakit hati. Sama dengan halnya, ketika orang lain nyakitin hatimu, oh barengan sama kita disakitin juga. Maka sahabat, ketika ada sesuatu problem dalam hidupmu, ataupun dualisme kita hari ini, jangan ada dendam di antara kita. Karena kita ini juga akan jumpa sama Allah. Jabatan tidak akan kita bawa, kita tinggalin. Harta nggak kita bawa, kita tinggalin. Istri cantik, oh nggak kita bawa, kita tinggalin. Pacar apalagi di PHP sama kita, kita tinggalin pacar yang PHP sama kita. Kenapa? Yang kita bawa cuman apa? Satu, bawa hati yang suci jumpa sama Allah. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam firman-Nya, Allah larang lagi, malah Allah tambah lagi orang yang sakit hati. Fi qulubihim maradun fadadahumullahu maradan wa lahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Allah lihat tuh, Allah perintahin kita. Apa perintah Allah adik-adik?
Sahabat, brother, sister, nona, bung, nengok nih. Kalau Allah sudah nitipin penyakit sama kita, pas-pas datang tuh penyakit datang sama kita, ingat dah, ditambah sakit sama Allah lagi. Nih, Bung Nanda, mohon maaf, jangan Bung Nanda atau Bung Fadli yang lain mengira-ngira bahwa yang ditanya itu anggota kita. Enggak, yang ditanya pertanyaan sekali adalah kita sendiri. Yang ditanya ketuanya, yang ditanya pemimpinnya duluan. Maka kalau pemimpinnya suka dendam, pemimpinnya suka sakit hati sama anggotanya, demi Allah enggak jalan apa-apa tuh sebuah organisasi. Betul enggak Bang Haji? Tapi kalau pemimpinnya cinta dengan agama Allah, enggak pernah lupa sujud sama Allah, enggak pernah lupa sama Al-Quran, enggak pernah lupa anak yatim, enggak pernah lupa dengan nyantuni orang-orang fakir dan miskin, demi Allah, pengurus ini semuanya KNPI Sumatera Barat, walaupun terjadi dendam-dendam di antara kita, tapi kita bilang, ya Allah, yang sama kami enggak punya dendam. Setuju? Yang punya kami enggak punya dendam. Setuju? Kita yang punya kami ini cuma satu. Kami ini manusia yang akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada dendam sama kita, mohon maaf. Kata Allah lagi nih, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lam adabun azim. Orang yang masih punya dendam dikasih nasihat sama dirinya. Enggak nyambung, Bang Haji, enggak nyambung, Bung Fadli. Kenapa? Karena di hatinya sudah ada dendam. Dendam itu apa? Benci itu apa? Satu, kalau benci kita sama orang seperti saya yang berdiri di sini, oh sok paten kali ini Buya ngomong-ngomongin, saya juga ustaz nih. Nah, kan ada juga. Kalau benci itu sudah ada, maka perlu kita pahami bersama. Membuat orang rugi dengan benci, sahabat. Pertama, orang yang sering benci dengan saudaranya, yang dia akan kurang dalam dirinya yang pertama apa? Yaitu seluruh kerugian amal ibadah, baik itu amal soleh dan baik itu amal kebaikannya, akan pupus diambil oleh orang yang dia benci. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang saling benci dengan teman, saudara, merasa kita yang paling paten, kita yang paling oke, mulai hari ini hilangkan rasa benci kita. Kenapa? Sebaik apapun perbuatan yang kita lakukan, sebaik apapun amal soleh yang kita perbuat, yang kita jalani aktivitasnya, diambil sama orang semuanya. Jadi hidup kita sia-sia juga jadinya. Itu yang harus kita wanti-wanti dari sekarang. Kadang-kadang di antara kita ada yang saling benci. Benci yang sangat luar biasa apa? Benci dengan saudara sendiri. Nah, ini yang luar biasanya. Sampai-sampai ada kalimat sama saudaranya, membilang kalimat apa? Saya haramkan diri saya bersaudara dengan Anda. Kalau ada kalimat seperti ini, saudara, sahabatku yang dirahmati oleh Allah, maka hal ini tidak akan bermanfaat, malah merugikan diri antum sendiri. Yang kedua, rugi bagi orang yang saling benci dan dendam. Apa itu? Kesehatannya berkurang. Jujur, Pak Bung Nanda, Pak Wali Kota kita, Bung Fadli, kurang abang dah, yang senior. Kenapa berkurang kesehatannya? Karena dia selalu memikirkan kesalahan orang tanpa memikirkan kesalahan dia sendiri. Dia memikirkan baju lusuh orang tanpa memikirkan baju lusuhnya sendiri. Dia memikirkan segala persoalan kehidupan orang tanpa memikirkan bagaimana kesalahan kehidupan, persoalan hidupnya sendiri. Ini yang paling banyak orangnya. Apa itu SMS? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Apabila hal ini dilakukan, maka rugi kita. Apa? Sehat kita tadi kita rugi. Nggak ada manfaat kita punya sehat tapi masih berbuat dosa. Apalagi orang ini di bulan puasa tadi, dia di siang hari puasa, puasanya rajin, jagain mulut, jagain perasaan, tetapi pas selesai Ramadan dia melakukan aktivitas saling membenci dan dendam. Kalau masih itu, sia-sia juga ibadah kita. Yang ketiga, orang yang rugi dalam membenci dan dendam apalagi, yaitu di antara mereka tidak mendapatkan kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena dia membenci saudaranya seakan-akan dia ini masuk surga. Padahal dia tidak pernah sadar kalau surga itu bukan milik pribadi. Surga itu bukan milik golongan. Surga itu bukan milik partai atau apapun. Surga itu bukan milik pemuda saja, tapi surga itu milik orang-orang yang soleh, yang benar-benar menjaga hati dan dirinya. Untuk lisannya, hafizul lisan wa hafizul jasad. Dia jaga lisannya, dia jaga hati dan dirinya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah,
bukan berarti benci tidak dibolehkan, malahan dianjurkan untuk membenci oleh Rasulullah. Apa yang dianjurkan bencinya? Benci terhadap orang yang berbuat maksiat, itu perlu malahan. Kalau kelihatan saudara kita berbuat maksiat, kita benci. Benci dalam alasan apa? Kau jangan melakukan maksiat saudaraku. Ingat, yang punya pena, hati-hati main penanya. Kenapa? Hati-hati nanti penanya akan salah. Yang punya jabatan, hati-hati main jabatan. Yang punya sesuatu pangkat, hati-hati punya main pangkat. Yang hari ini jadi anak, hati-hati jadi anak. Kenapa? Hal itu akan menimbulkan perbuatan maksiat buat dirinya sendiri. Benci yang dibolehkan lagi oleh Rasulullah, benci terhadap orang yang selalu saja melakukan perbuatan merugikan orang lain. Ini boleh. Contoh, orang koruptor kalau nggak kita demo, nggak asik juga akhirnya. Biar mereka tahu bagaimana uang rakyat sebenarnya. Apalagi semuanya hari ini pada naik. Minyak naik. Tadi saya beli Pertamax malah naik. Kemarin Pertamax 12 liter, 12.000 per liter. Sekarang sudah 23.000. Na'udzubillah, ya. Jadi kalau kita lihat ada yang mencuri, mengambil yang bukan haknya, benci kita. Boleh kita benci, tapi dengan syarat stop dulu. Bencinya bagaimana? Tetap kita harus nasihatin. Bro, lu jangan main-main kayak gini. Kalau lu main kayak gini, lu akan hancur sendiri. Lu tak boleh main kayak gini. Kalau lu perbuat kayak gini, lu akan derita sendiri. Akhirnya kita paham bahwa benci itu dilarang, tapi benci itu dibolehkan disebabkan menjaga aib diri seseorang untuk dapat berbuat baik. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, jadi di saat berbuka ini kita sudah buka, jangan sampai di dalam ruangan KNPI ini saling benci masih ada sama kita. Saya yang paling hebat, saya yang lebih nomor 1, saya yang lebih paham tentang KNPI, saya yang lebih okey tentang ilmu ini. Tak boleh lagi. Kenapa? Yang boleh cuma satu, antum diberi ilmu, khalilan bi'ilman, sedikit dititip ilmu oleh Allah. Jangan pada sombong. Kalau ada yang paling sombong, lihat Fir'aun lanatullah paling sombong. Kalau ada yang paling sombong dengan harta, lihat Qarun yang paling sombong. Maka oleh sebab itu jangan saling-saling benci, lebih baik saling sayang menyayangi. Sehingga ketika kita berbicara tentang dendam dan benci ini, Rasul pun mengatakan, dan Allah pun dalam surat Al-A'raf mengatakan kepada kita. Apa kata Allah? Kalian yang suka benci dengki sama saudara, berdoalah, ya Rabb, jangan sampai ada saudaraku benci denganku. Apabila ada saudaraku benci denganku dan asad kepadaku, maka aku minta, mohon berikan jalan yang lurus, yang baik untuk dirinya. Itu sebenarnya orang iman yang sangat luar biasa, orang yang beriman ini. Tapi kalau banyak kita ngaku saya orang beriman, saya paling baik, saya paling bagus. Nah, bentar dulu, perbaiki dulu tuh hati kita. Benar nggak kita ini masuk surga semuanya? Benar nggak solat kita tadi diterima Allah? Sudah tahu belum? Kalau belum tentu, maka teruslah khairun nas wa yanfa'u linas. Sebaik-baik manusia, manusia yang bermanfaat untuk orang lain, bukan manusia untuk manfaat untuk pribadinya sendiri. Maka sahabat yang dirahmati Allah, saya yakin di bawah pimpinan KNPI kita hari ini, Bung Nanda bersama kawan-kawan dan rekan-rekan, dan di bawah bimbingan nanti dari ketua kita Bung Fadli juga di NPI, dan bersama Bung Marta, subhanallah, nanti KNPI kita Sumatera Barat makin jaya dan makin mantap di bawah tangan-tangan pemimpin yang luar biasa nanti. Terakhirlah nanti generasi muda yang sangat luar biasa, yaitu generasi muda yang memimpin Sumatera Barat, kabupaten ataupun dari kota-kota masing di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat ini. KNPI Sumatera Barat 2023, 2024 maju untuk memberikan pemahaman benci tidak boleh, beda boleh, tapi benci tidak, tujuan tetap satu untuk umat dan bangsa. InsyaAllah berkah bagi kita seluruhnya, dan semoga saja KNPI Sumatera Barat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, para generasi muda kita seluruhnya, dan Allah berikan kemudahan-kemudahan bagi KNPI Sumatera Barat untuk bisa menjadi wadah generasi muda ke depannya. InsyaAllah. Nih, adik-adik kita ada yatim yang kita santuni sesuai dengan surat Al-Maun. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Jangan jadi orang-orang yang mendustakan agama. Siapa orang yang mendustakan agama? Yang memecimkan matanya, memejamkan matanya, melengahkan matanya, diri dan jiwa dan pikirannya, hatinya kepada orang-orang yatim dan fakir dan miskin. Maka di dalam ayat surah Al-Maun itu kalau kita belajar sebenar-benarnya,
Inilah sebenarnya tempat doa sebenarnya. Terima kasih Adinda. Doakan Buya, doakan Bung Fadli, doakan kakak-kakak kita, doakan Bung Nanda, Bung Marta, seluruhnya. Semoga menjadi pemimpin yang unggul di 19 kabupaten kota yang berada di Sumatera Barat. Amin. Ya, kalau sudah unggul seluruhnya, otomatis insya-Allah panti asuhan, panti yang lain insya-Allah akan dibantu. Kenapa? Kami ini bapaknya, kita ini kakaknya. Itulah sebenarnya. Jadi orang kaya haruslah kita royal. Untuk apa? Untuk berbagi sesama kita. Karena hidup tidak lama, bentar lagi juga akan berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Dunia ini sementara, akhiratlah selama-lamanya. Tertawa sama teman, hari ini boleh tertawa, tapi bentar lagi teman kita akan bocorkan rahasia kita kalau kita bertengkar dengannya. Jangan percaya sama kawan, jangan percaya sama teman. Kalau makin percaya, selagi dia baik sama dirimu, pasti dia jaga aibmu. Tapi kalau sudah ada masalah dirimu dengan dirinya, mohon maaf, pasti nanti dia bocorkan semua rahasiamu kepada publik. Maka oleh sebab itu jangan curhat-curhatan sama teman. Cukup curhat sama Tuhan, cukup curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah dulu. Tapi sebelumnya kita berdoa. Tadi dapat kabar ada salah satu senior kita dari KNPI yang sekarang ini masuk rumah sakit disebabkan stroke, betul ya? Siapa bang? Bang Wahyu. Baru tadi. Jadi Bang Wahyu inna wal nadariyun masuk rumah sakit, dan kita berdoa kepada Allah semoga Bang Wahyu diberikan kesihatan sedia kala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita titipkan Al-Fatihah untuk kesembuhan beliau yang menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Al-Fatihah. Sahabat, lihat beliau, Abang Da tadi cerita, saya baru kemarin teleponan. Saya baru kemarin ngajak beliau minum kopi. Malahan tadi sudah masuk ke rumah sakit. Ingat, sehat enggak nyamin seseorang untuk hidup selama-lamanya. Sehat tidak nyamin seseorang untuk bisa mendapatkan keberkahan dari Allah. Kenapa? Maut pun pasti sedang ngintai kita. Muda, tua pasti akan ngikut. Orang Minang berkata, kalau jatuh, membang pun pasti jatuh. Yang tua barangke, yang muda pun pasti mengikut. Maka berhati-hatilah sebelum maut itu datang kepada kita. Persiapkan amalan kita di bulan suci Ramadan ini. Selagi masih ada seminggu lagi untuk jatah kita, untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka persediakan qiyamul lail kita di bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat, dan semoga kita semuanya terhindar dari yang namanya saling benci, saling paten, saling dan saling sombong. Kenapa? Baju sombong al-malabithu kabiru minallah. Baju sombong cuma milik Allah. Manusia enggak pandai apa-apa. Manusia ini cuma plagiat yang luar biasa. Mohon maaf, kita ini plagiat seluruhnya, termasuk saya. Kita ni manusia plagiat yang luar biasa. Dapat ilmu dari senior, kita ajarkan tangan kita kayak senior. Dapat ilmu bicara dari senior, kita ajarkan cara berbicara dengan kayak senior kita. Sama, senior pun dapat dari sesepuhnya. Jadi kita ini enggak ada instan sendiri. Maka berterima kasihlah kepada orang telah membantu kita. Ingat, kita ini bisa seperti ini karena ada orang yang membantu di belakang kita. Masih ada saudara-saudara kita, masih ada sahabat-sahabat kita yang membantu kita bisa seperti hari ini. Andaikan tidak ada mereka, kita enggak jadi siapa-siapa. Oleh sebab itu, hormati orang yang membantu anda sebelum anda tidak jadi siapa-siapa lagi. Kenapa? Di saat anda jadi sesuatu, semua orang akan datang ke rumah anda. Di saat anda tidak jadi sesuatu, nyamuk pun sedikit pun tidak akan datang ke rumah anda. Maka perhatikan hal ini setidaknya. Maka oleh sebab itu, hilangkan rasa benci. Semoga rasa cinta dan kasih sayang yang ada dalam hati kita. Akhirul kalam, Allahumma afiq ila qawmat tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.